kita masuk kepada posisi kedua ya, kelola keuangan. Poin pertama, boleh klik aja ya. Kita bedakan dulu namanya kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan artinya apa? Hari ini juga harus butuh, di saat ini juga harus terpenuhi. Baju, makan, tempat tinggal butuh. Nggak mungkin kita jadi gembel nggak pakai baju gitu ya. Itu kebutuhan. Tapi kalau keinginan bagaimana? Sekarang nggak penuhi nggak apa-apa. Siapa yang ingin punya Lamborghini? Kita semua pasti suka Lambo ya. Kalau punya Lambo bahagia banget gitu ya. Nggak makan nggak apa-apa, intinya bawa Lambo gitu ya. Tapi kan Lambo adalah keinginan, bukan kebutuhan. Bawa motor sudah bagus biar bisa kerja, cari duit gitu ya. Nggak bawa Lambo nggak apa-apa. Oke, tapi motor udah bagian dari kebutuhan sebetulnya. Kalau untuk masyarakat ya yang lagi kerja ya, motor sudah menjadi kebutuhan. Kemudian yang kedua, sisihkan bukan sisakan. Ini yang selalu saya tekankan ke siapapun yang saya jumpain. Teman-teman terima gaji, habis terima gaji, pernah sisihkan dulu uang nabung baru dipakai buat yang lain, atau pakai dulu ada sisa baru nabung? Yang mana yang sering dilakukan? Hah? Yang kedua kan? Pokoknya terima gaji, bayar uang kos, jajan. Oh 2 hari lagi mau gajian, lihat ada sisa baru nabung. Biasanya nggak ada sisa. Serius, nggak ada sisa. Yang benar adalah terima gaji, oh saya mau tiap bulan 500. Ambil 500-nya, pindahkan ke tempat di mana teman-teman tidak bisa menariknya. Contoh, gajian bongkar rekening khusus yang teman-teman nggak bisa tarik. Oke, anggap itu memang hutangnya kalian ke mereka, anggap hutang. Sisanya baru pakai, ada sisa, tabung lagi. Dan ini adalah yang saya terapkan sampai sekarang. Saya akan menganggap bahwa oh hari ini gajian, oke, saya ambil dulu berapa porsi persentasenya, saya pindahin kalau saya. Kemudian saya bayar uang rumah, saya bayar ini, saya bayar itu, sampai mendekati nanti gajian, ada sisa, ambil lagi, nabung lagi. Akhirnya lama-lama teman-teman nggak akan sadar bahwa tabungan kalian itu sudah banyak, tapi nggak kelihatan karena nggak pernah diambil. Ya. Kemudian yang ketiga, fungsi bukan gengsi. Oke, fungsi bukan gengsi. Butuh sepatu, belilah sepatu yang murah. Yang penting bisa dipakai. Nggak harus LV gitu ya, nggak harus merek-merek terkenal. Kenapa? Nggak akan ada yang lihat kok. Kalau lihat pun cuma sekali, habis itu dia nggak lihat lagi. Ya, jadi perhatikan fungsi bukan gengsinya. Kita nggak butuh gengsi karena gengsi nggak bikin kita kenyang. Ya, next. Nah, bagaimana cara mengelola keuangan? Pertama ada tabungan, ya. Tabungan simpanan ya, simpanan ada 2, tabungan dan deposito. Next slide. Ada investasi. Ya, jadi kelola keuangan ada 3. Simpan di tabungan, simpan di deposito, atau kita investasikan. Dan produk investasi ada apa saja? Mungkin teman-teman mamanya suka investasi di emas. Emas adalah produk investasi. Ya, atau yang cowok-cowok suka main di saham. Itu juga investasi. Oke? Atau ada yang investasi di properti. Biasanya ini semua kaum suka punya jadi juragan kos-kosan. Nah, properti. Ya, jadi nyicil buat beli kos-kosan, beli rumah murah, lama-lama bangun kos. Nah, itu adalah investasi kalian. Tergantung sukanya yang di mana, ya. Kalau teman-teman belum paham saham, jangan pernah main saham. Mulailah di reksadana. Karena reksadana dia yang mengelola uang kita. Jadi kalian punya uang, tiap bulan kasih saya. Saya adalah manajer investasi. Saya membeli produk-produk yang menurut saya menguntungkan. Tiap bulan bagi hasil sama kalian. Itu reksadana. Jadi resikonya bagi rata. Kalau saham enggak. Kalian yang main sendiri, kalian menanggung keuntungan sendiri, kalian juga yang menanggung kerugian sendiri. Jadi saham bisa bikin teman-teman cepat kaya, bisa bikin teman-teman cepat miskin. Ya, sama seperti Bitcoin, kripto, sama. Itu adalah produk investasi karena mata uang digital. Tapi bisa bikin teman-teman miskin dalam 1 hari atau bisa bikin teman-teman kaya dalam 1 malam. Ya, tergantung. Oke, next slide. Nah, hutang.
Banyak, jadi selama ini saya keliling gitu ya, literasi keuangan, banyak yang bilang bahwa punya hutang itu bikin malu, punya hutang itu gengs, gak mau orang tahu kalau saya punya hutang gitu ya. Kalau punya hutang itu aib. Saya sering ketemu, bahkan kalau saya lagi prospek nasabah, nasabahnya bilang, jangan keras-keras nanti klien saya dengar saya punya hutang. Kalau misalnya orang nanya saya hutang nggak, bilang enggak, kita cuma bahas saya mau investasi. Dia malu punya hutang. Tapi ingat, hutang itu nggak selamanya aib. Karena ada hutang baik dan hutang buruk. Hutang buruk adalah kalian pinjam sama saya, pinjam sama bank, uangnya dipakai buat hal-hal yang tidak jelas. Contoh, ke bank pinjam uang, bilangnya mau buat pendidikan, nyatanya dapat uang beli apa? Jalan-jalan, traktir kawan, ya, beli barang-barang bermerek, itu hutangnya sudah menyalahi aturan. Kayak tujuannya udah nggak jelas sejak awal. Itu hutangnya hutang buruk. Hutang baik adalah kalian pakai uangnya dikelola ke pribadinya kalian atau kalian kembangkan ke usaha, datangkan uang lagi. Itu namanya hutang baik. Hutangnya diputar uangnya untuk kalian kembangkan usaha teman-teman gitu ya. Kemudian tambah modal usaha ya, itu juga bagian dari hutang baik. Nanti saya akan bahas hutang lebih detail di belakang. Next slide. Nih, ini komposisi yang tadi saya mau bilang. Kalian adalah para pekerja yang terima gaji. Oke. Ini adalah komposisi kalau kalian tidak punya hutang. Artinya pada saat saya terima gaji 1 juta, maka 50%-nya artinya 500 ribunya saya penuhi untuk kebutuhan saya. Beli baju kah, mungkin beli makan, beli beras kah, atau bayar uang cicilan rumah kah, semuanya ada di needs. Ya mungkin harus bantu mama kan, semua penuhi kebutuhan kalian 50%-nya. Kemudian 15%-nya penuhi apa yang kalian inginkan. Kan makhluk hidup gitu ya, pasti pinginnya jalan-jalan, healing ya, 15%-nya dipakai. Oke. Kemudian ini kondisi kalian nggak ada punya hutang ya, jadi nggak bayar hutang. Atas saving, tabung 15%-nya, kalau masih ada sisa simpan di investment, investasikan. Ini komposisi kalau nggak ada hutang. Next slide adalah kondisi kalau dia punya hutang. Kalau kita punya hutang, inilah komposisinya. Tetap harus penuhi kebutuhan hidup 50%-nya dulu. Oke? Kemudian karena kita punya hutang, punya kewajiban, keinginan kita diturunin sedikit. Jadi 10%. Oke? Sisanya bayar hutang 30%. Kak, kenapa 30% gitu ya? Ini adalah maksimal. Maksimal loh ya. Boleh turun nggak? Boleh. Kenapa? OJK mengatakan bahwa angsuran proporsional yang baik adalah 1/3 gaji. Pernah dengar? 1/3 gaji adalah 30% dari pendapatan. Jadi tidak boleh lebih dari 30%. Oke? Kalau ada sisanya, simpanlah di produk saving atau investment. Terserah. Karena dua ini adalah locker teman-teman. Kalau kenapa-kenapa masih bisa diambil. Ya, kenapa saya simpan di saving? Karena uang simpan di tabungan kapanpun bisa tarik. Tapi kalau uang disimpan di investasi nggak sembarangan bisa ditarik. Kalau investasi di rumah, terus tiba-tiba rumah mau dijual, emang segampang itu cari orang untuk beli rumah? Gak gampang. Teman-teman investasi di saham, gak mungkin saham kalau tiba-tiba anjlok kalian jual nggak ada harga. Berbahaya juga, bukan untung jadi rugi. Ya, investasi di mana? Emas. Gak mungkin tiba-tiba maksa orang jual beli emas, kan gak mungkin. Ya. Next slide. Karakteristik perbankan, ini saya agak cepat ya. Kalau karakteristik perbankan itu adalah dia punya tabungan berupa simpanan dan pinjaman. Simpanan itu banyak ya, ada tabungan, deposito ya. Kemudian kalau dia pinjaman ada kredit. Kreditnya ada apa? Kredit modal kerja, kartu kredit ya, KPR, sepeda motor, mobil ya. Itu adalah produk-produk perbankan. Sebetulnya secara harafiah pengertian bank adalah badan usaha, dia menghimpun uang dari masyarakat ke bank, bank akan bayar bunga ke kalian. Nggak mungkin uangnya di sini aja kan? Uangnya akan dia salurkan lagi ke orang yang butuh uang dalam bentuk namanya kredit. Pasti lebih mahal. Saya nawarin kalian yang penabung bunganya 2% ya, saya jual ke dia 10%. Saya untung nggak?
untung 8%. Nah, itulah pendapatannya si bank ini. Ya, next slide. Ini adalah jenis-jenis tabungan ya. Tabungan kita banyak, tabungan yang bisa saja kapan saja ditarik, ada juga tabungan yang kayak arisan nggak bisa ditarik ya, cuma bisa masuk pada saat 12 bulan, 24 bulan baru bisa ditarik, itu banyak ya. Kemudian deposito ya. Deposito artinya teman-teman punya uang contohnya 10 juta, didepositokan, jangka waktunya ditentuin. Mau 1 bulan kah? 3 bulan kah? 6 bulan kah? 12 bulan. Jadi selama periode ini gak bisa tarik. Contoh, saya punya 10 juta, sekarang mau saya depositokan selama 12 bulan. Maka selama 12 bulan kemudian baru bisa ambil uangnya plus bunganya. Jadi hati-hati pada saat ke bank ditawarin produk, pahami produknya apa. Ya. Kemudian ini giro. Giro khusus PT. Jadi kalau kalian punya perusahaan nanti, kalian nggak dapat tabungan, tapi kalian dapatnya giro. Giro adalah sejenis simpanan untuk PT atau pribadi yang punya usaha, tapi untuk nariknya nggak pakai kartu. Nariknya pakai apa? Buku cek. Ya, buku cek. Next slide. Saya mau masuk ke sini. Ada pinjaman yang namanya pinjaman produktif, pinjaman konsumtif.